Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eci Novitasari, NIM 1909110149. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal ujian akhir semester dari mata kuliah Hukum ASN yang diampu oleh Bapak Zudi Arman selaku dosen Hukum Aparatur Sipil Negara. Baiklah, soal yang pertama yaitu tentang bagaimanakah laporan terkait adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat ASN yang diperiksa tanpa melalui proses pidana. Berdasarkan pasal 20 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, maka pengawasan dan penyelidikan terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang terlebih dahulu dilakukan oleh aparat pengawasan intan pemerintah atau APIP. Hasil pengawasan APIP terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang berupa tidak dapat beberapa kesalahan, terdapat kesalahan administratif atau terdapat kesalahan administratif yang menimbulkan kerugian keuangan negara. Badan atau pejabat pemerintahan yang merasa kepentingannya dirugikan oleh hasil pengawasan APIP dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau biasa disingkat dengan PT-UN untuk menilai ada atau tidak unsur penyalahgunaan wewenang dalam keputusan atau tindakan sebagaimana diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. PT-UN berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus permohonan penilaian ada atau tidak ada penyalahgunaan wewenang dalam keputusan atau tindakan pejabatan pemerintahan sebelum dilakukan proses pidana sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Perma nomor 4 tahun 2015 tentang pedoman beracara dalam penilaian unsur penyalahgunaan wewenang. Maka terkait dengan dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh badan atau pejabat pemerintahan, seharusnya dapat diselesaikan terlebih dahulu secara administrasi. Kemudian apabila berdasarkan putusan pengadilan telah terbukti bahwa penyalahgunaan wewenang tersebut mengandung 3 unsur yang termasuk dalam ranah pidana, yaitu ancaman, suap, dan tipu muslihat untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah, maka atas dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut diselesaikan melalui proses pidana. Apabila pejabat pemerintahan dipanggil oleh aparat penegak hukum atau APH, misalnya kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi, atas dugaan penyalahgunaan wewenang, maka atasan langsung pejabat pemerintahan dapat menyampaikan surat ke APH yang pada intinya menyampaikan bahwa terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang tersebut sedang dilakukan penyelidikan oleh APIP. Dengan demikian, laporan terhadap adanya dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pejabat tidak seharusnya diperiksa melalui proses pidana karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 selama penyalahgunaan wewenang tersebut tidak mengandung unsur tindak pidana, maka hal tersebut merupakan ranah administrasi yang penyelesaiannya dilakukan oleh atasan pejabat yang bersangkutan. Yang saksi tersebut pejabat yang telah terbukti melakukan penyalahgunaan wewenang berupa pencabutan kewenangan, sanksi teguran atau pemberhentian dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Baik, soal yang kedua, bagaimana sistem penunjukan anggota dari KASN dan berapa lama masa berlaku dari anggota KASN tersebut, serta apa wewenang KASN dalam proses pengisian jabatan pimpinan tinggi. Dalam pasal 33 sudah diatur anggota KSN itu harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Kedua, setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang ketiga, harus berusia 50 tahun paling rendah pada saat mendaftarkan diri sebagai calon anggota KASN dan tidak sedang menjadi anggota partai politik atau tidak sedang menduduki jabatan politik. Yang kelima, mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas. Yang keenam, memiliki kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan di bidang manajemen sumber daya manusia. Yang ketujuh, berpendidikan paling rendah S2 di bidang administrasi negara, manajemen sumber daya manusia, kebijakan publik, ilmu hukum, ilmu pemerintahan, S2 di bidang lain yang memiliki pengalaman di bidang manajemen sumber daya manusia.
dan tidak merangkap jabatan pemerintahan atau badan hukum lainnya, dan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Yang ketiga, anggota KSN berasal dari PNS yang diberhentikan sementara dari jabatan ASN. Yang keempat, anggota KASN yang berasal dari P3K diberhentikan statusnya dari P3K. Yang kelima, anggota KASN yang berasal dari non-pegawai ASN harus mengundurkan diri sementara dari jabatan dan profesinya. Nah, di dalam pasal 39 juga dijelaskan ayat pertama, anggota KSN diseleksi dan diusulkan oleh tim seleksi yang beranggotakan 5 orang yang dibentuk oleh menteri. Kedua, tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh menteri dan melakukan tugas selama 3 bulan sejak pengangkatan. Yang ketiga, anggota tim seleksi harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang ASN, rekam jejak yang baik, integritas moral, dan netralitas. Yang keempat, tim seleksi melakukan proses seleksi anggota KASN dengan mengumumkan secara terbuka lowongan tersebut kepada masyarakat secara luas, melakukan penilaian pengetahuan, kompetensi, integritas, moral, rekam jejak calon, dan uji publik. Kelima, tim seleksi menyampaikan 2 kali jumlah anggota KASN untuk dipilih dan ditetapkan oleh Presiden. Yang keenam, ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi dan tata cara pembentukan tim seleksi. Sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 dan ayat 4 dengan diaturnya peraturan menteri. Selanjutnya di dalam pasal 41, Presiden menetapkan kedua wakil ketua dan ketua anggota KSN dari anggota KSN terpilih yang diusulkan oleh tim seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 5 tadi. Yang kedua, ketua, wakil ketua, dan anggota KSN ditetapkan dan diangkat oleh Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi dalam pelaksanaan kebijakan. Pembinaan profesi dan manajemen ASN untuk masa jabatan selama 5 tahun dan hanya dapat diperpanjang selama 1 kali masa jabatan. Yang ketiga, anggota KASN berhenti atau diberhentikan oleh Presiden pada masa jabatannya apabila 1. Meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak mampu jasmani atau rohani, sehingga tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai anggota KASN. Yang keempat, dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana umum. Dan yang kelima, menjadi anggota partai politik atau menduduki jabatan negara. Di dalam pasal 32, KASN ini berwenang 1. Mengawasi setiap tahapan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi mulai dari pembentukan panitia seleksi instansi, pengumuman lowongan dan melaksanaan seleksi, pengusulan nama calon, penetapan dan pelantikan pejabat pimpinan tinggi. Kedua, mengawasi dan mengevaluasi penerapan asas, nilai dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Yang ketiga, meminta informasi dari pegawai ASN dan masyarakat mengenai laporan pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Yang keempat, memeriksa dokumen terkait pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Dan yang kelima, meminta klarifikasi atau dokumen yang diperlukan dari instansi pemerintah untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN. Baik, soal yang ketiga, ada apa saja kendala di lapangan terkait penilaian kinerja PNS dan apa saja mitos yang ada di balik kendala-kendala tersebut dan bagaimana cara untuk mengatasi kendala dan mitos tersebut. Baik, yang pertama ada beberapa kendala dan mitos dalam penilaian kinerja PNS, yaitu ketidaksiapan para manajer, lemahnya sistem manajemen kinerja, dan kesalahan tumpuan keberhasilan penilaian kinerja. Yang kita mulai pertama dari permasalahan ketidaksiapan manajer atau pimpinan. Para manajer atau pejabat struktural PNS secara umum tidak cakap dalam melakukan manajemen kinerja bagi para stafnya. Sejak era DV3 sampai SKP Persi pada PP 46 yang masih berlaku sedikit di antara para pimpinan struktural yang sungguh-sungguh memahami aturan penilaian kinerja. Yang terjadi adalah beberapa mitos seperti nilai jangan terlalu tinggi sebab nanti susah naik lagi. Bandingkan dengan nilai tahun lalu. Gradien yang mestinya terus naik, nilai harus baik, kalau tidak nanti tidak bisa naik pangkat.
dan seterusnya. Tidak jarang para pimpinan meminta anak buahnya untuk memberikan konsep, nilai, lalu mereka hanya mengkoreksi di sana-sini dan memberikan approval atau tanda tangan penilaian. Para manajer juga tidak memiliki bekal yang cukup untuk memberikan masukan dalam bentuk dialog kinerja. Alih-alih menilai apa adanya dan jika diperlukan peningkat kinerja diberikan motivasi kepada stafnya. Manajer memilih aman dengan memberikan nilai yang baik. Dengan demikian, tidak pernah ada feedback perbaikan bagi pegawai yang ada hanya kesenangan semu bagi pegawai karena manajernya cenderung menghindari konflik. Konflik ini tidak harus dalam bentuk kemarahan, tapi lebih pada dialog kritis dan membangun. Yang kedua, permasalahan lemahnya sistem manajemen kinerja. Sudah banyak instansi pemerintah menjalankan manajemen kinerja berbasis IT, tapi sistem IT ini bukan jaminan mutlak keberhasilan penilaian kinerja. Ini adalah mitos lain dalam manajemen kinerja. Tetap yang menjalankan manajemen kinerja ini adalah pengelola kinerja, penilai kinerja, dan tim penilai kinerja. Pada fase awal mesti ada sistem yang memaksa penilai kinerja melakukan penilaian rutin bulanan misalnya. Kemudian mesti ada sistem juga yang terjadi memaksa dialog kinerja pada tiap-tiap level penilaian. Idealnya pembekalan kepada para manajer mulai pucuk pimpinan dilakukan dengan metode workshop, role-play, hingga pembiasaan pemanfaatan sistem IT dalam penilaian dialog kinerja. Tidak sedikit para pimpinan pemerintah yang amat buruk penguasaan IT tools sehingga passwordnya diberikan kepada staf kepercayaan untuk menjalankan beberapa fungsi yang harusnya mereka lakukan. Mereka lakukan sendiri. Kendala ketiga, ada kesalahan persepsi tentang penilaian kinerja atau adanya mitos tentang penilaian kinerja. Beberapa mitos yaitu mitos dari kelemahan kompetensi manajerial dalam mengembangkan diri dan mengembangkan anak buah, serta persepsi yang salah tentang cara memberikan penilaian kepada anak buah. Mitos lainnya yang sudah disebutkan adalah persepsi bahwa sudah ada sistem IT berarti sudah ada manajemen kinerja yang sukses. Di antara mitos lain yang terjadi adalah bahwa penilaian kinerja yang dilakukan setahun sekali dan lebih parah adalah persepsi bahwa penilaian kinerja ini adalah formalitas dan juga kesalahan persepsi bahwa penilaian kinerja adalah untuk mencari kelemahan dari pegawai. Demikianlah beberapa kendala dari mitos yang ada pada penilaian kinerja. Nah, ada beberapa upaya atau rekomendasi diperlukannya satu ekosistem yang mengintegritaskan manajemen yang terdiri dari akuntabilitas unit SDM, akuntabilitas bersama superior, manajer dan staf, manajemen talenta atau kepemimpinan, dan membangun budaya berkinerja tinggi sebagai kinerja organisasi. Budaya berkinerja tinggi adalah satu sistem yang memberi insentif untuk terciptanya kinerja efektif dan memunculkan talenta. Harus dibangun kejelasan tentang kinerja yang hendak dicapai dalam perencanaan kinerja. Seluruh komponen dalam manajemen kinerja mesti memusatkan perhatian pada peningkatan kinerja dan menghindari terjadinya kinerja rendah. Pengelola kinerja mesti terus aktif dalam mengelola dan mengantisipasi isu-isu kinerja individu dan organisasi. Selanjutnya, unit pengelola SDM mesti menjalankan fungsi sebagai unit yang mengelola talenta serta keterampilan yang diperlukan dalam menciptakan lingkungan kerja yang maju, modern, dan menyenangkan. Terakhir, seluruh pihak dimulai dari pucuk pimpinan, memikul tanggung jawab yang utuh dalam pencapaian kinerja yang efektif bagi institusi. Apabila hal ini terwujud, maka beberapa kendala dan mitos dalam penilaian kinerja PNS akan dapat diatasi. Soal yang keempat, bagaimana pendapat terkait pejabat yang duduk di jabatan penting atau tinggi mengangkat keluarganya untuk duduk dalam jabatan PNS? Apakah praktik ini sudah sesuai dengan konsep good governance? Jika tidak sesuai, bagaimana cara mengatasinya? Menurut pendapat saya itu tidak adil seperti yang kita ketahui bahwa pengangkatan pegawai negeri sipil atau PNS dalam suatu jabatan dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk jabatan itu serta syarat objektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, ras, golongan agama, atau status pegawai seperti ini serendah-rendahnya
memiliki pangkat satu tingkat di bawah jenjang pangkat yang ditentukan, memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan yang ditentukan. Semua unsur penilaian prestasi kinerja bernilai baik dalam 2 tahun terakhir, memiliki kompetensi jabatan yang diperlukan, sehat jasmani dan rohani. Jadi bukan semena-mena untuk mengangkat keluarga menjadi PNS, karena itu bakalan menjadi tidak adil bagi masyarakat Indonesia. Dan tidak sesuai dengan good governance, karena seperti yang kita ketahui, good governance itu adalah pada dasarnya suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Nah, kunci utama memahami good governance ini adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Adapun untuk mengatasi atau upaya yaitu satu, partisipasi masyarakat. Semua warga masyarakat mempunyai suara dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui lembaga-lembaga perwakilan sah yang mewakili kepentingan mereka. Partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif, dan partisipasi bermaksud untuk menjamin agar setiap kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat. Yang kedua, transparansi. Transparansi ini adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Prinsip transparansi ini menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjamin kemudahan di dalam memperoleh informasi yang akurat dan memadai. Transparansi dibangun atas dasar arus informasi yang bebas. Seluruh proses pemerintahan, lembaga-lembaga, dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, dan informasi yang tersedia harus memadai agar dapat dimengerti dan dipantau, sehingga bertambahnya wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan meningkatnya jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam pembangunan dan berkurangnya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan. Soal yang kelima, apa saja indikator disiplin kerja dan bagaimana penjatuhan hukuman disiplin ASN? Yang pertama ada ketetapan waktu indikator disiplin. Yang pertama itu ketetapan waktu. Yang kedua, ketaatan terhadap peraturan perusahaan. Karyawannya harus taat terhadap peraturan perusahaan. Yang ketiga, tanggung jawab dalam mengerjakan tugas. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang tidak menaati kewajiban atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik yang dilakukan di dalam maupun di luar jam kerja. Nah, ada beberapa jenis hukuman disiplin. Yang pertama, jenis hukuman disiplin ringan yang terdiri dari teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Dan ada jenis hukuman sedang yang terdiri dari penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun, kedua, penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun, dan yang ketiga, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun, dan yang ketiga ada jenis hukuman disiplin berat terdiri dari yang pertama, penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, yang kedua, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dan yang ketiga, pembebasan dan jabatan. Yang keempat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai PNS. Yang kelima, pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS. Yang ketiga ada penjatuhan hukuman disiplin. Penjatuhan hukuman disiplin bagi PNS yang tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah. Pertama, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 5 hari kerja dikenakan hukuman disiplin teguran lisan.
Kedua, tidak masuk kerja alasan yang sah selama 6-10 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin teguran tertulis. Yang ketiga, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 11-15 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis. Yang keempat, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 16-20 hari kerja, dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 tahun. Yang terakhir, tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah selama 21-25 dikenakan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat selama 1 tahun. Nah, ada penjatuhan hukum disiplin bagi PNS yang tidak menaati ketentuan jam kerja tanpa alasan yang sah, terlambat masuk kerja atau pulang cepat tanpa keterangan yang sah secara kumulatif. Jumlahnya menjadi 7,5 jam dikonversikan selama 1 hari tidak masuk kerja. Pejabat yang berwenang menghukum wajib menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melakukan pelanggaran disiplin apabila pejabat yang berwenang menghukum tetapi tidak menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS yang melanggar disiplin, maka pejabat tersebut dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat atasannya sama dengan hukuman yang seharusnya dijatuhkan kepada bawahannya. Sekian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.